teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai gangguan bulimia nervosa, lebih tepatnya fenomena bulimia nervosa di Indonesia. Fenomena ini sering kali tersembunyi, namun dampaknya sangat besar, terutama pada remaja perempuan. Mari kita simak bersama. Tahukah kalian, mantan penyanyi cilik Tina Tunita pernah mengalami bulimia nervosa? Yap, ketika berusia 17 hingga 20 tahun, Tina mencoba menurunkan berat badannya dengan diet ketat. Ia hanya makan 1 kali sehari tanpa nasi, bayangkan teman-teman. Namun, cara ini hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek. Akhirnya, Tina memilih untuk memuntahkan makanannya setiap kali berada di acara makan-makan. Sangat disayangkan bukan? Udah makan enak-enak, malah dimuntahkan. Teman-teman tahu nggak? Di Indonesia, meski belum ada data yang pasti, kita sering loh melihat remaja perempuan terobsesi memiliki tubuh yang ramping. Mereka kerap melakukan diet ketat, namun beberapa bahkan mungkin memuntahkan makanan yang telah dimakan. Nah teman-teman, untuk tahu lebih lanjut, mari kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan bulimia nervosa. Yang pertama, faktor genetik. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa kerabat dekat wanita dengan bulimia nervosa memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan yang sama nih teman-teman. Yang kedua, faktor neurobiologi. Opioid alami dalam tubuh yang berperan dalam suasana hati dan nafsu makan dapat berkontribusi pada gangguan makan. Yang ketiga, faktor perilaku kognitif. Orang dengan bulimia sering merasa harga diri mereka bergantung pada berat dan bentuk tubuh mereka. Mereka bisa makan berlebihan saat stres dan kemudian mereka bersalah hingga memuntahkan makanannya. Yang keempat, faktor sosio-kultural. Norma sosial yang mengagungkan tubuh kurus membuat banyak orang takut menjadi gemuk dan mengikuti diet ekstrim. Yang kelima, faktor kepribadian dan keluarga. Gangguan makan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang loh teman-teman. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan emosi dan memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi dengan ramah. Jadi, gangguan bulimia nervosa adalah jenis gangguan yang mana penderita mengkonsumsi makanan secara cepat dalam jumlah makanan yang banyak. Perilaku ini diikuti oleh perilaku kompensasi seperti memuntahkan kembali makanan tersebut yang telah dimakan. Nah, bulimia nervosa juga dapat diartikan sebagai jenis gangguan akibat kehilangan kendali dalam mengontrol dan mengonsumsi makanan loh teman-teman. Nah teman-teman, penyebab terjadinya bulimia nervosa pada umumnya dikarenakan oleh stres dan emosi negatif oleh seseorang sehingga penderita melakukan binge eating secara rahasia maupun terbuka. Bagaimana ya kita mengenali gejala bulimia? Yang pertama, kebiasaan diet ketat sehingga kehilangan kendali dan makan berlebihan. Yang kedua, perasaan bersalah dan upaya memuntahkan makanan. Yang ketiga, ketakutan akan kenaikan berat badan dan pandangan negatif terhadap tubuh. Selanjutnya, cenderung menyendiri, merasa lemah, sakit tenggorokan, sakit perut, bengkak di pipi dan rahang, serta gigi rusak dan bau mulut. Nah teman-teman, untuk mengatasi bulimia, ada beberapa metode terapi yang efektif. Yang pertama, menggunakan Cognitive Behavioral Therapy atau biasa kita sebut CBT. Terapi ini membantu penderita mengubah cara berpikir dan pola perilaku yang tidak membantu, serta mengembangkan pola makan yang normal. Yang kedua,
terapi interpersonal atau biasa disebut dengan IPT. Terapi ini fokus pada hubungan interpersonal dan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan CBT. Yang ketiga, multifamily therapy atau biasa disebut dengan MFT. Terapi keluarga ini melibatkan beberapa keluarga dalam satu kelompok, membantu mengurangi isolasi dan mendorong perubahan positif. Itulah gambaran tentang bulimia nervosa, teman-teman. Ada penyebab, gejala, dan juga cara mengatasi dari gangguan bulimia nervosa. Nah, gimana teman-teman? Jika kamu atau temanmu mengalami hal yang serupa, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik kamu loh. Mari kita jaga diri dan saling peduli. Terima kasih, sampai jumpa di video edukasi berikutnya.